hukum pidana kita ini ya secara prinsip mengacu kepada KUHP. Kita Undang-Undang Hukum Pidana yang itu adalah peninggalan penjajah Belanda ya. Nah, memang soal prostitusi ini tidak secara khusus diatur di dalamnya ya. Yang ada adalah pasal tentang perzinahan. Itu pun merupakan delik aduan. Selama ini kan prostitusi dijerat oleh polisi karena tidak ada pasal yang tegas ya memidanakan itu di KUHP, maka dijerat dengan undang-undang tentang perdagangan orang. Yang dianggap memperdagangkan mucikarinya gitu kan yang kena. Sedangkan si pelaku sendiri, sebut saja pelacurnya lah begitu, itu tidak bisa dikenakan karena dianggap korban. Di Komisi 3 tidak lama lagi rasanya ya itu RKUHP akan kita bahas kembali. Ini kan terhalang karena pandemi corona ini, COVID-19. Kembali di Prime Show with Ira Kusno dan saya masih bersama Nanda Persada, Ketua Manajemen Artis Indonesia, dan Muammar MK, penulis buku Jakarta Undercover. Kalau tadi Pak Arsul ini mengatakan bahwa ini agak-agak repot begitu ya, karena jerat hukumnya ini tidak membuat pelaku terutama pemesan ini menjadi jera gitu. Yang dilihat oleh Mas Nanda yang manajemen artis, tapi juga soal sarjana hukum, dan Mas MK yang banyak menelisik tentang kasus ini, seperti apa? Kira? Ya, kita menanti sih ada revisi KUHP atau apa, karena ketika pelakunya tidak kapok, tidak ada sanksi pidana hukum, pemesannya juga tidak, gitu kan, malah dalam beberapa kasus si artis-artis yang disebut artis-artis itu terungkap kasusnya, malah setelah itu dia makin banyak jobnya, makin terkenal kan gitu. Itu yang tarifnya makin naik ya, malah tarifnya ya? makin naik, malah jadi ajang promosi dia. Oke, Mas gitu. MK. Dari dulu saya bilang bahwa karena payung hukumnya belum jelas, terutama untuk yang pemesan dan yang melakukan kan gitu, yang jualan gitu kan, memang yang selama ini yang ketangkap selalu muncikari aja kan gitu. Dan dalam beberapa kasus terakhir atau yang dulu itu kan selalu muncikari, yang sering kita sebut sebagai muncikari itu tanda tanya juga gitu. Padahal cuma broker gitu. Tapi seakan-akan kemudian muncikari. Kan bayangan muncikari itu kan selalu gini, dia tuh mengelola bisnis memang benar-benar profesional gitu. Misalnya muncikari yang punya anak didik atau punya ani-ani misalnya 50 orang, itu benar-benar yang mulai di sekolahin table manner, di ani-ani ini ya istilah ya? Ani-ani itu sebenarnya dulu istilah bahasa kode sebenarnya. Dulu tuh ani-ani itu bahasa kode yang artinya anak-anak gitu. Tapi kemudian berkembang menjadi anak didik gitu, yang mengacu pada tadi yang pada perempuan yang punya side job, urusan ranjang lah gitu. Terus kemudian menjadi naik lagi sesuai perkembangan zaman gitu. Ani-ani itu jadi kayak semacam itu ya PR in bed gitu. Piaraan di kasur, PR in bed ya. Saya PR soalnya, jadi saya agak kaget. Oke. Nah, kalau tadi dibilang ya Mas Nanda bahwa kemudian sampai disekolahkan table manner dan sebagainya itu, kalau yang Mas Nanda tahu pemesannya memang dominasinya ini kelas atas pejabat begitu? Iya, yang menurut seperti itu. Pengusaha-pengusaha, terutama banyak pengusaha daerah sama pejabat, terutama pejabat daerah. Oke, nah kalau di tahun 70-an itu muncikarinya berkedok nih jualan barang antik. Ya. Kalau sekarang polanya gitu ya, atau kedoknya itu seperti apa ya? Apalagi tadi dihubungi langsung para pejabat gitu. Nah, para pejabatnya berarti udah tahu nih siapa yang mesti dihubungin kan sebenarnya. Saya lebih senang menyebutnya sebagai kontak person aja sih. Broker, marketer, atau kontak person. Karena misalnya gini, modus yang sekarang dipakai oleh misalnya selebritas strata C ini adalah dia misalnya punya beberapa kontak. Jadi nama saya masukin dong di list kamu gitu. Jadi kalau list A ini misalnya ada orang yang mau order, nama dia ada di sana. Jadi dia open BO-nya gitu. Dia punya misalnya 4 kontak person. Nama dia ada di sana gitu. Bahkan misalnya untuk yang transaksi yang dalam kota itu tadi saya bilang mereka udah misalnya store nama ke beberapa tempat VIP, tempat hiburan VIP di Jakarta, udah punya kontak person sendiri gitu. Jadi kalau ada istilah window shopping ya, kalau dalam bahasa ya curi-curi pandang, yang kemudian kayak orang menikmati entertainment malam aja gitu.
Tapi sebenarnya ujung-ujungnya adalah itu bagian dari tadi Untuk mencari, untuk melihat, memilih ya. yes. Mas MK, kalau misalnya kita lihat ini kan sekarang yang tertangkap ini perempuan terus begitu ya. Ya. Untuk pelaku prostitusinya. Tapi sebenarnya kan ini tidak hanya jenis kelaminnya perempuan kan? Ya, tapi yang laki-laki nggak banyak sih. Yang laki-laki satu nggak terekspos gitu kan, terus tapi memang secara dari sisi transaksi emang tidak sebesar perempuan gitu ya. Makanya kasusnya selalu kebanyakan perempuan. Gitu. Oke. Kan dari sisi orientasi seks kan juga sama kan gitu. Kebanyakan kan memang kalau kebanyakan yang prostitusi itu dominasi yang banyak yang menjadi subjek, yang menjadi objek itu adalah perempuan kebanyakan. 90% perempuan. Nah, prostitusi yang melibatkan laki-laki sebagai objek itu cuma 10%. Oke, Mas Nanda, kalau misalnya sekarang prostitusi online seperti ini kan juga mulai marak lagi gitu ya, bukan online atau bahkan yang langsung artis. Dari manajemen artis sendiri kan sebenarnya ini tercoreng ya. Apa sih tindakan yang mau dilakukan ke depan? Ya, tindakan yang dilakukan ke depan sudah pasti. Ini kan di era sosial media dan digital ini sanksi sosial itu sangat kuat banget. Jadi otomatis para manajer atau para artis itu tahu konsekuensinya ketika mereka terlibat kasus prostitusi. Gitu. Jadi ini lebih pada sanksi sosial, tetapi sanksi kemudian sosial. dari manajemen artis sendiri nggak ada tindakan yang lebih Tindakan kuat, yang gitu? yang kuat adalah sudah pasti dalam setiap kontrak kerjasama artis dengan para perusahaan produk atau apapun itu ada klausulnya itu untuk menjaga moral dan perilaku. Apakah kemudian nanti ada dorongan gitu ya yang lebih kuat lagi bahwa harus melapor jika menemukan indikasi artisnya melakukan pekerjaan sampingan ini? Ada nggak dorongan ke sana? Belum ke arah sana, tapi pasti kita akan bahas itu karena yang dirugikan adalah image profesinya kan. Akhirnya gitu orang berpikir manajer artis ini juga bisa jadi mucikari atau para artis tuh banyak yang terlibat, padahal kan kita tahu artisnya berapa orang sih yang terlibat dan di kategori di kelas mana sih artis tadi yang itu. disebutkan tadi ya skuter ya, selebritis kurang terkenal tadi. Terima kasih Mas Nanda, Mas Sama-sama. MK sudah bergabung malam hari ini. Pemirsa, prostitusi merupakan sebuah realita sosial, mereka nyata dan ada dalam kehidupan sekitar kita, bahkan merupakan profesi yang paling purba. Dalam kacamata masyarakat, artis selalu dipandang memiliki segalanya, selain paras cantik, ganteng, juga bergelimang harta. Namun banyak artis yang diduga terjerat prostitusi karena kapitalisme atau gaya hidup yang mempengaruhi gaya hidupnya, di mana ada penjual, di situ ada pembeli. Terima kasih sudah bersama Prime Show with Ira Kusno. Selamat malam, sampai jumpa.